Assalamualaikum dulur, salam strike, mantap dulur. Oke dulur, jumpa lagi dulur. Ya, sekarang lagi nyantai aja dulur di rumah, nggak mancing. Insya Allah besok mancing ya, besok Minggu nggak mancing. Hari ini kita hanya sedikit sharing, sedikit pengetahuan ya, pengetahuan seputar dunia peresenan atau berbiang esenan. Ya, maksudnya ya unsur biang yang dibuat untuk esen atau bahannya. Jadi ada beberapa biang ya, beberapa biang yang memang itunya berbeda-beda ya, apa itu aromanya berbeda-beda. Aromanya berbeda, ada yang wangi, ada yang anyir, ada yang gurih, dan ada yang amis. Selain itu juga ada yang keras dan ada yang lembut atau ada yang kalem. Jadi keras itu bukan keras di apa ya, dibuat dipegang keras, bukan. Nah, maksudnya keras itu dalam bidang unsurnya. Jadi ada beberapa biang yang memang baunya wangi tapi keras itu maksudnya itu di taruh botol, itu botolnya leleh gitu. Ada juga yang kayak baunya keras tapi dia sangat lembut di botol atau lembut dipegang, lembut enggak ya. Sebenarnya semua biang itu dipegang itu lembut Bu, dipegang itu lembut, semuanya dipegang itu ya dingin, kebanyakan dingin. Tapi ya unsurnya kalau dibuat di benda lain atau di wadahnya. Nah, kalau wadah yang plastik itu biasanya leleh gitu. Kalau plastiknya yang agak tebal insya Allah nggak sampai leleh lah. Jadi biang apa itu dulur? Jadi biang itu wangi tapi dia keras di botol. Jadi kasih sedikit aja sudah leleh, dikasih satu atau 2 mili aja sudah leleh. Jadi biang ini tuh cukup disuntikkan aja dulur. Jadi cukup suntik, kecuali kalau memang botolnya itu kuat itu nggak apa-apa. Tapi kalau botolnya nggak kuat ya jangan. Biang apa itu dulur? Ya contohnya ini dulur. Nah, saya kasih beberapa contoh aja. Wangi tapi dia sangat keras di botol. Ini adalah melati keraton dulur. Nah, iya dulur, nah, kelihatan ya lur. Ini melati keraton super dulur. Bentar. Nah ini melati keraton super. Nah ini warnanya sangat kuning dan ini sangat wangi, kuat sekali wanginya dulur. Ini biang asli ya, biang asli, sangat kuat aromanya. Dan ini saya mainnya hanya berapa tetes, 5-10 tetes lah, buat suntikan dulur ya. Kalau wangi ini buat suntikan, bisa saja buat esen, tapi kita kasih wadah kaca, botol kaca. Tapi nanti kalau kita kasih ke umpannya atau ke media umpan itu sangat sedikit. Kalau memang kita pakai ini saja, banyakkan ininya, itu pakai berapa 1 atau 2 tetes saja di umpannya dulur, udah sangat mencolok baunya. Jadi kalau dicampurkan ke biang lain atau buat esen racikan, itu kasih suntikan 5-10 tetes lah. Kalau 30 mili udah sangat bagus buat suntikan. Dan yang selanjutnya itu ini dulur. Nah, jadi ada beberapa, Pak, saya kasih contoh 2 yang memang baunya wangi tapi keras. Tapi ya pokoknya ya keras lah. Ini yang kedua, geranium. Nah ini wangi geranium dulur. Nah ini geranium. Ini geranium super juga, ini baunya sangat wangi sekali. Jadi bedanya sama ini ya, sama melati. Kalau melati ini wangi, sangat wangi dan sangat keras. Kalau geranium ini wangi sedang lah, tapi kerasnya nggak begitu keras seperti ini. Ini masih bisa dibuat untuk per mili, masih bisa, masih kuat botolnya, masih kuat botol. Tapi botol yang agak tebal. Kalau botol biasa, esen biasa itu, yang botol biasa itu pasti leleh atau pasti jadi leleh ya, jadi leleh. Jadi geranium ini untuk targetnya ya. Untuk geranium ini kebanyakan untuk target utama adalah ikan nila babon. Ikan nila babon, dan juga untuk mengundang ikan bandeng juga bisa. Ikan bandeng, untuk bom ikan emas juga bisa dulur, ikan tawes juga bisa. Ini kuatnya di bom untuk pengumpul geranium ini. Tapi kalau untuk nila biasanya yang makan nila babon.
untuk umpan lumut. Kalau untuk melatih sendiri itu bisa buat bom, bisa buat umpan juga. Yang penting kita bisa buat takarannya dulu. Kalau memang buat bom, bisa kita takar pakai agak banyak. Jadi bomnya agak menyengat. Jadi untuk mengundang. Kalau untuk umpan sedikit aja. Karena untuk mengundang dan untuk umpan juga. Kita kasih sedikit aja untuk umpan. Tapi kalau untuk bom aja, kita kasih agak banyak dikit biar bomnya menyengat. Ini juga bisa juga untuk ikan nila, bisa ikan nila babon juga bisa. Untuk ikan mas juga masuk, ikan mas juga, ikan mas babon masuk juga untuk ini. Dan untuk yang biang-biang lain sebenarnya banyak yang keras juga dulur, tapi nggak wangi seperti itu. Kayak contohnya ini sari hitam ya, ini juga keras, kita mainnya sedikit aja, baunya sudah menyengat. Ini usar hitam dulur, usar ini murni masih kental. Nah, sari hitam ini masih murni kental ini dulur, ini kental. Dan ini juga mainnya sedikit, mainnya tetes juga untuk pendorong atau untuk suntikan. Ini targetnya juga banyak dulur, untuk musim kemarau ikan nila juga bagus sekali karena ini sifatnya baunya itu enggak gitu nyengat. Kita bau enggak begitu nyengat, tapi kalau kita taruh di air, wah, bau tangan kita saja di lumut aja kita nempel terus seperti itu. Jadi kuatnya itu di dalam air dulur, dia menyebar di dalam air baunya. Sari hitam. Dan harganya juga agak mahal dikit ya, agak mahal dikit karena kita ini sari hitam murni. Dan seperti ini juga ada gandengannya dulur, katilayu. Nah, ini seperti baunya seperti minyak misik ya dulur, minyaknya orang mati itu, minyak orang mati, minyaknya dukun-dukun ya. Ini katilayu, ini juga bagus. Kalau ini katilayu bedanya sama usar hitam itu, kalau katilayu di luar juga baunya sangat menyengat dulur. Sangat menyengat dulur baunya, lebih menyengat baunya. Itu targetannya juga sama aja untuk semua ikan, semuanya aslinya itu bisa dulur. Tinggal kita memakainya untuk umpan atau untuk bom. Nah, seperti itu. Setelannya kita ikut setelan. Terus sebenarnya semua esen, semua biang itu bisa untuk ikut semua ikan. Tapi untuk setelannya saja kita cari setelannya. Untuk bahan-bahannya ini ya, masih banyak juga ya. Untuk anyiran yang lain, masuk anyiran ya. Anyiran yang lain itu ada yang wangi, agak wangi juga. Itu nilam sama salam itu juga keras sekali di botol plastik yang agak tipis itu keras sekali. Jadi itu juga keras. Nilam sama salam itu juga saya pakai suntikan atau pakai tetes ya. Itu ada juga serai. Nah, itu serai itu memang sudah dari dulu ya terkenal dengan kekerasannya. Karena serai itu juga seperti minyak urut ya. Seperti apa itu loh, seperti GPU ya. Tapi minyak serai itu juga banyak sekali macamnya. Ada serai dapur, ada serai super, ada serai wangi ya. Dan ini juga banyak sekali usar hitam itu, ada usar madu, usar hitam, usar bening. Itu banyak sekali dulur. Tapi kita kasih untuk usar hitam yang umum aja dulur. Jadi ada yang biasanya esen pala usar atau itu, itu hitam itu benar kita pakai usar hitam yang asli ya. Oke dulur, jadi itu beberapa sedikit pengetahuan aja untuk unsur-unsur biang yang wangi tapi sangat keras itu. Jadi kasih saya contoh ya, karena yang umum kita pakai adalah granium dan melati. Ini juga kita pakai, cuma yang sering kita pakai ini 4 ini untuk suntikan ya, bukan untuk yang tambahan, untuk suntikan ya. Jadi untuk mendapatkan biang-biangnya, untuk mendapatkan esnya juga yang sudah diracik ya, silakan cek deskripsi saya dulu ya, ada di kolom deskripsi. Sekarang ada toko baru juga, ada toko saya yang baru, lihat di toko lihat di deskripsi ya, kolom deskripsi ada toko Tokopedia baru. Jadi baru menyediakan esen-esen aja dulur, esen racikan aja, belum yang biang. Kalau untuk yang biang bisa cek di toko Shopee saya, lengkap. Kalau untuk yang toko lain belum lengkap, cuma toko lain esnya sudah lengkap, cuma untuk biang-biangnya belum saya masukkan semua. Jadi fokus yang Shopee aja untuk biang-biangnya dulur. Jadi yang lain aja menunjang untuk beli esen jadi atau esen oplosan itu. Oke dulu, terima kasih. Jadi sedikit pengetahuan, saya pamit dulu. Masih sudah menyaksikan channel KJB Strike. Mantap dulur, jangan lupa like, komen, dan subscribe.
biar channel makin berkembang, dan saya tidak bosan-bosan untuk memberitahu atau memberikan apa ya, sedikit pengetahuan seputar dunia perasanan. Oke dulur, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.